Oke, kita akan lanjutkan ke studi kasus yang kedua. Oke, sekarang kita akan mencetak angka 1 sampai dengan 10. Sebenarnya konsepnya itu mirip dengan mencetak hello 1 sampai 10 atau mencetak nama seseorang sebanyak 10 kali. Cuman di sini yang dicetak bukanlah sebuah string, melainkan sebuah angka. Nah, ngomong-ngomong, angka 1 sampai 10 yang dicetak ini kan sebenarnya sama dengan hitungan kita ya. Kalau kalian mengatakan for i sama dengan 1 to 10, berarti sebenarnya nilai i itu bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Dia berubah pada setiap langkah. Maka yang dicetak berarti si i itu sendiri, gitu ya. Oke, coba saya buatkan ilustrasinya dulu deh di Excel supaya kalian agak gampang. Tapi jangan sampai 10 ya, karena kebanyakan gitu ya. Misalnya nih, saya buat, kita langsung buat dari for-nya aja ya. For i sama dengan 1 to 4 aja. Saya akan write i and then n 4. Oke. Nah, oke, ini pertama berarti mulai dari i sama dengan 1. Ketika i sama dengan 1, dia ini sama aja nih, mulai sampai 4 kan, dia mulai bertanya, apakah i kurang dari sama dengan 4? Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Jawabannya adalah true. Karena jawabannya true, maka dia tetap melanjutkan, yaitu menulis i. Berapakah nilai i sekarang? 1. Maka di sini yang ditulis adalah 1. Ini outputnya ya. And then, dia otomatis menaikkan i sama dengan i plus 1. Sama dengan 1 tambah 1, sama dengan 2. Nah, kalau di for itu memang dia singkat gitu ya, tapi sebenarnya ada proses pengecekan yang tersembunyi dan ada proses menaikkan yang tersembunyi. Tidak seperti di while ataupun repeat until yang jelas-jelas kelihatan prosesnya. Di for ini sebenarnya ada prosesnya, cuman untuk mempersingkat penulisan dia diganti semua perintah itu mulai dari inisialisasi, pengecekan, dan kemudian menaikkan itu dia ganti dengan tulisan satu baris for i sama dengan awal sampai dengan akhir gitu ya. Nah, lanjut ya. I-nya kemudian kan sekarang udah sama dengan 2 tuh. Kemudian dia ngecek lagi, I kurang dari sama dengan 4 enggak? Apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Jawabannya adalah yes, true. Berarti dicetaklah I. I-nya berapa? 2. Lalu di sini I sama dengan I plus 1. Itu sama dengan I-nya berapa? 2 plus 1. Berarti adalah 3. I-nya sekarang sama dengan 3. Lalu dia bertanya, apakah I kurang dari sama dengan 4? Apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Yes, benar. Berarti yang dicetak I. Berapakah I? 3. Apakah kemudian I dinaikkan? I plus 1. Sama dengan 3 tambah 1. Berapa? 4. Nah, ketika I sama dengan 4, dia akan bertanya, I lebih kecil sama dengan 4? Apakah 4 kurang dari sama dengan 4? Jawabannya adalah true. Karena jawabannya true, maka kembali mencetak I, yaitu mencetak 4. Lalu I sama dengan I plus 1. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, ketika I sama dengan 5, dia bertanya lagi, apakah I kurang dari sama dengan 5? Apakah I kurang dari sama dengan 4? Apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Jawabannya adalah false. Karena jawabannya false, maka stop, berhenti. Berarti yang dicetak adalah angka 1 sampai dengan 4. Jika kalian ingin mencetak angka 1 sampai dengan 100, tinggal kalian ganti saja 4-nya dengan 100. Jika sampai 1000, ganti angkanya menjadi 1 to 1000. Kayak gitu ya. Oke, mari kita menuju ke Flowgorithm. Kita buat yang baru ya, dengan berdampingan supaya kalian bisa menerjemahkan kalau kalian dapat
disuruh menerjemahkan pseudocode ke dalam flowchart. Jadi di sini yang dideklarasikan hanya satu aja, I. Kenapa? Karena hanya mencetak I saja. Kita nggak ada butuh variabel yang lain. Kemudian for I sama dengan 1 sampai dengan 10. For variabelnya I, stepnya 1, N-nya 10, increasing step 1, and then OK. Write I. Output I. Oke. Jadi kayak gini ya. Seperti ini aja dia. Thread. Oke. Nah, ini yang dicetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau dia menggunakan perintah while. Kalau menggunakan perintah while sama aja sih. For I sama dengan satunya taruh di atas while. Pengecekannya while I kurang dari sama dengan 10. Nah, berarti di dalamnya aksinya write I. Lalu I sama dengan I plus 1 karena increasing 1. Lihat dia, ceklik. Nah, ini dia. I sama dengan satunya pindah ke atas, while I kurang dari sama dengan 10 di sini ya. Kemudian di sini penambahan I sama dengan I plus 1. Oke, kita langsung buat ya. Deklarasinya masih sama. I integer. Lalu di sini pilihnya, kita assign dulu I sama dengan 1. Lalu kita mulai pilih while. While I kurang dari sama dengan 10. Gitu ya. While I kurang dari sama dengan 10. Ikutin yang ini ya. Lalu kita write I. I sama dengan I plus 1. I sama dengan I plus 1. Oke, jadi seperti itu. Pengecekan apa yang dilakukan lalu naikkan I sebesar 1. Ini juga sama kok ya. Mencetak 10 kali. Simpan. Kasus kedua. Oke, seperti itu ya. Kalau pakai repeat until gimana? Sama. Tinggal ini sebenarnya ya kalau pakai repeat until tuh ya. Ini I sama dengan 1, tetap sama. Ini kalian pindahkan ke bawah, klik. Ganti kata do menjadi repeat until. Ingat ya, lebih kecil sama dengan 10 lawannya adalah lebih besar. Gitu doang sebenarnya kalau pakai repeat until. Sekarang mau nyetak berapa kali? Mau nyetak 100 kali? 100. Mau nyetak 1 juta? Tuh. Sebenarnya seperti itu aja kalau pakai repeat until. Oke. Kayak digeser gitu aja. Oke. Biar sebelahan deh. Nah. Oke guys. Tak buat sebelah-sebelahan dah. Biar kalian lebih bisa membandingkan dia. Kalau pakai repeat until nih ya, repeat until. Jadi ini dilawan. Nah, gitu. Oke. Bandingin satu-satu nih pakai for. Oops, sorry. Biar kalian bisa ngelihat hasilnya sebelah-sebelahan deh mereka. Nih. Nah, kalau pakai for gitu, bagian yang ini pindah ke atas sini. Bagian yang angka 10 pindah menjadi kondisi yang dicek. Kalau pakai while lebih kecil sama dengan 10, kalau pakai until lebih besar 10. Nah, ini di sini sebenarnya ada kayak semacam step 1. Naiknya 1. Step 1 ini masuknya ke dalam sini dia gitu. Kalau naiknya 2 berarti step 2 gitu ya. Ini nanti plusnya 2, plusnya 2, seperti itu. Oke, tapi kalau step 1 boleh biasanya tidak ditulis. Makanya seolah-olah nggak ada naiknya, tapi sebenarnya for itu otomatis sudah naik gitu. Makanya ketika kalian pakai logarithm, untuk si for tadi, ini kan ada nih. Sebenarnya siapa bilang tidak ada? Ada ini.
step by one. Nah, ini sebenarnya yang naikin dia I sama dengan 1 plus 1-nya itu gitu loh. Oke, sekarang lanjut ya. Berarti kita menyalin yang repeat until. Ingat ya, kalau repeat until di dalam logarithm, dia pakainya adalah do. Ini I. Do. Apa yang dilakukan? Cetak I. Lalu ingat jangan lupa naikin 1. I sama dengan I plus 1. Oke. Do. Apa yang dicek? I kurang dari sama dengan 10. Ingat ya, kalau di logaritmnya itu tetap tidak dilawan dia. Hanya di pseudocode-nya aja yang dilawan. Emang sih agak berbeda ya, jadi agak ribet juga ya. Udahlah gimana lagi. Habisnya di logaritmnya adanya cuman dia sejenis while-nya. Dia tidak ada perintah semacam until. Tuh, ini sama sih. Ups, aduh. Kok dia salah sih? Apa sih ini? Oh my god, I forgot it. Ini ya. Tuh kan, mulai ngantuk. Beneran deh. Butuh kopi ini. Sorry. Kan bener kan? I sama dengan 1. Itu harus dikasih di awal. Ini loh kelupaan, guys. Yang ini kelupaan ya, guys. Aduh, I'm so sorry, ampurayang. Nah, ini udah ya. Gitu. Jadi tahu kan akibat kehilafan saya tadi. Jadi tahu kan akibatnya kalau ini dilupakan jadi error. Kalau yang di bawah dilupakan jadinya terus jalan perulangannya ya. Oke. Nah, itu adalah penyelesaian dari kasus yang kedua. Mudah-mudahan sih kalian bisa menjadi lebih paham ya, lebih ada gambaran. Kalau menurut saran saya sih, sebaiknya kalian berlatih terus gitu ya. Dengarkan, dan dengarkan lagi. Simak lagi, ulangi, latih gitu ya. Itu yang akan membuat kalian bisa lebih memahami materinya.